Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan Sayyidah Khadijah yang membuat Rasulullah menangis. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Pengorbanan dan cinta yang diajarkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak kita jadikan pelajaran berharga. Sayyidah Khadijah benar-benar menjadi sosok perempuan hebat yang membuat Nabi tak kuasa menahan air matanya. Dikisahkan dalam sirah Sayyidah Khadijah, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan sangat letih dari medan dakwah. Ketika hendak masuk rumah, Khadijah biasanya menyambut beliau berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut suami tercinta, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, tetaplah di tempatmu." Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah radhiyallahu anha yang masih bayi. Rasulullah paham betul dengan kesetiaan Khadijah. Beliau takjub dengan pengorbanan Khadijah. Meskipun dalam keadaan lelah menjaga rumah tangganya, meskipun dalam keadaan letih merawat anaknya, Sayyidah Khadijah masih menunjukkan kesetiaannya kepada sang suami, walau dengan hal yang sederhana. Bahkan seluruh harta bendanya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi perjuangan Islam. Bahkan lebih dari itu, jiwa dan raganya diperuntukkan untuk Islam. Tidak jarang Sayyidah Khadijah menahan lapar sambil menyusui putri tercintanya Fatimah, sehingga yang keluar bukan air susu lagi, tetapi darah yang masuk ke mulut Fatimah. Melihat Khadijah letih menyusui anaknya, Rasulullah mengambil Fatimah dan meletakkannya di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah berbaring di pangkuan sang istri karena kelelahan sepulang dari medan dakwah. Beliau pun tertidur di pangkuan sang istri. Ketika itulah Sayyidah Khadijah dengan belayan kasih sayangnya membelai rambut Rasulullah. Tak terasa air mata Khadijah Al-Kubra menetes mengenai pipi Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" Khadijah Al-Kubra berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki kebangsawan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak menemukan satu perahu pun ataupun jembatan, maka engkau gali lubang kuburku, engkau gali kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku, engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai, itu untuk menemui umatmu." Mendengar itu Rasulullah pun menangis. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana dan berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Tuhannya dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3820.
dan Muslim nomor 2432. Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad nomor 2668. Demikian sekelumit kisah cinta dan pengorbanan Sayyidah Khadijah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan meneladaninya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.